diambil. Kalau yang tidak tobat ya itu nggak usah diambil. Karena ada yang minta ruqyah sama saya, dia minta saya punya susu apa emas. Saya mikirnya itu susunya 1 gram emas. Ternyata cuma panjangnya itu cuma 1 mili, kayak jarum di bagian jidat. Saya pegang gini terasa mengganjel. Saya bilang, Mas ini tak dorong aja keluar, selesai. Saya kasih betadin, kemudian tak dorong, set keluar, ambil, selesai. Terus dibawa ke Semar. Enggak, sedikit. Kalau banyak satu gram, posisi saya harusnya sebelah kiri jenazah. Kita posisinya anggaplah sebelah tangan kanan saya ini kiri. Posisi paling enak adalah dengan menggunakan serang, tidak menggunakan gayung. Jadi posisi di bawah kemaluan, di atas kemaluan, kemudian kita gosok. Saya bersih, jadi sesekali sambil dilihat. Nah, proses ketika panjenengan mau mengeluarkan jenazah kotorannya, maka boleh dimiringkan. Ini kalau jenazahnya kurus sih nggak apa-apa, tapi kalau jenazahnya gemuk, lebih enak posisi piring. Berlima. Itu kalau hanya kayak jenazah semua. Nanti kalau ibu dapat yang 200 kilo, pernah dapat itu nggak ada, sudah nggak ada, nggak kuat, mengangkatnya aja udah kesusahan. Jadi cuma ditekan. Nah, posisi menekan perut jenazah itu tidak sembarangan. Artinya apa? Khusus akhir-akhir itu ketika mau keluar istilahnya jadi rektum itu posisinya itu dari sebelah kanan baru ke kiri, turun baru ke bawah. Jadi bukan asal ditekan, enggak, tapi dorong dari kanan, dorong ke kiri, kemudian tekan ke bawah, keluar, aman. Kanan, kiri, bawah. Jadi ini sambil tekan. Nah mungkin kalau kita sambil tekan karena posisi kita pakai maka biasanya ditekan dulu sampai keluar. Nah, kenapa ada kotoran? Orang yang akan mati itu akan biasanya satu, kalau dia tidak terkencing-kencing, terberak-berak atau keluar air mani. Jadi oleh karena itu jenazah itu harus pahami bahwa ini jenazah. Oh iya, ada kalau jenazah itu ada keluar kotoran. Nah, kita perhatikan, maaf, kita sambil pegang itu kita sambil rada ngawang-ngawang. Oh ini kotoran nih. Karena kotorannya malu-malu kucing mau keluar, padat tapi malu-malu kucing. Sudah mau keluar tapi keburu nyawanya sudah hilang, nggak keluar. Tidak mantap sampai keluar semua itu kan ada. Nah kalau seperti itu ya udah, nyun sewu, harus dengan bersihkan. Maaf, sedikit dengan korek. Sedikit saja dikorek, jangan kemudian mantap. Nah orang rogong nanti wabung, orang mantap gitu. Boleh ya. Atau bahkan misalnya di gelonggong itu juga tidak boleh. Gelonggong itu kalau sapi dari mulut, ini dari itu tidak boleh. Itu sama aja dengan menyiksa. Jadi cukup dibersihkan yang terlihat saja. Diambil keluar, kemudian dibersihkan. Kalau dari tangan kita sudah tidak kelihatan ada kotoran, berarti sudah bersih. Ya. Setelah istinja, kemudian baru mulai kita buka. Enaknya itu Pak, satu orang pegang selangnya, satu membersihkan. Jadi bisa kanan dahulu, kemudian kiri, atau kanan kiri kita gabung, kemudian kita gosok-gosok. Kemudian mulut sama hidung kita gosokkan dengan jari yang kita kasih kapas, kemudian baru wajah. Nah untuk mulut dan hidung tidak usah kasih air, kemudian nah, perlu cukup dikasih di kapas di jari kita bersihkan. Wajah, kemudian tangan kanan sambil kita gosok, kemudian tangan kiri 3 kali. Kepala sekali maju, kemudian membersihkan tangan dan telinga kanan dan kiri, kemudian tangan kanan, kaki kanan dan kaki kiri, selesai. Kemudian satu petugas mulai keramas, jadi menyiram kepala, keramas, yang badan menyiram kanan dahulu, kemudian sabun disiram lagi. Kalau pakai wasra pakai lebih enak, jadi lebih cepat keset. Kemudian sebelah kiri bawah siram, sabun siram, kali cukup, mau 2 kali cukup, silakan. Yang tahu adalah panjenengan semua, karena yang di lapangan yang tahu panjenengan. Kalau di lapangan saya ya yang tahu saya. Jadi yang tahu adalah ibu sekalian dan bapak sekalian. Ini perlu sekali, ini perlu berulang kali. Karena kenapa? Terlalu lama di tempat tidur, pun kondisinya tidak pernah mandi, sekali mandi juga cuma di waslap, adanya cuma dikasih talak, bedak. Akhirnya apa? Kakinya tebal sekali melotot. Nah itu yang tahu panjenengan. Boleh berulang kali. Jadi posisi
sabun itu untuk melembutkan kotoran-kotoran agar mudah dibersihkan. Tapi kalau disabuni tapi sambil disiram berarti sabun tidak ada. Berarti tidak usah disabuni, hitam aja. Jadi pahami nggih? Kemudian yang terakhir adalah kita siram seluruhnya dengan air yang dicampur kapur halus. Prosesnya selesai. Nah, miring kanan. Setelah yang kanan selesai, kanan depan selesai, baru kita langsung miring untuk menggosok bagian kanan yang belakang. Ingat tetap posisi aurat tertutup. Contohnya misalnya laki-laki nggih. Laki-laki kalau pakai handuk simpel. Lebarnya udah lebar. Jadi ketika kita balik langsung nutup. Ya kan nutup. Demikian pula kalau sebelah kiri juga demikian. Karena laki-laki cuma dari perut pusar sampai lutut. Kalau ibu panjang, maka usahakan kalau yang ibu-ibu besok diusahakan cari kemudian dijahit yang lebih. Paling tidak lebarnya sekitar 140, 150. Ya. Itu yang misalnya kita pernah ada kasus misalnya matanya terbuka. Ya. Itu ada teknik sama yang misalnya kayak orang yang bongkok. Baik, mata terbuka itu ada dua kondisi. Kondisi sebelum meninggal atau ketika sudah meninggal langsung kita tutup, aman, dia tidak akan buka. Tetapi kondisinya dia ditutup tapi terlambat. Maka itu akan kesulitan ketika kita nutupnya. Alternatifnya gimana? Ya sudah kita mandikan biasa, setelah di wajahnya keringan kita kasih selasi. Apa? Enggak ada trik yang bisa nutup. Uratnya sudah atau kunci. Iya. Misalnya pernah ada yang ini kita pakai air hangat, terus di kakinya. Baru saya bahas mata, belum bahas yang lainnya. Setelah mata tidak bisa karena memang sudah seperti itu. Nah untuk kaku yang di bagian badan itu ada kaku karena sakit atau kaku karena kematian. Kalau kaku karena sakit, maka misalnya orang kena stroke, tidur lama, mulai jingkrung tidurnya. Nanti ketika bertahun-tahun maka posisinya dia jingkrung, kakinya miring. Maka kalau sudah seperti ini tidak usah karena tidak bisa, kecuali dengan mematahkan. Karena biasanya itu sudah kunci. Nah, yang paling bisa apa? Kaku karena meninggal, karena nazak. Itu kan karena empat sakit kaku. Nah, kalau seperti itu jadinya, maka satu mau pakai air hangat campur cuka, dioleskan kemudian bukan hanya sekedar dioleskan atau dikompres kemudian didatin, enggak, sambil diurut. Nah ternyata tanpa air hangat dan cuka itu tadi, beberapa kali kita coba tidak kasih itu, langsung kita urut, kemudian langsung kita luruskan pelan-pelan. Tidak sampai Pak. Luruskan, kemudian bagian ini juga kita pijit. Alhamdulillah nggak bilang enak mas. Kita luruskan kita sampai atas, sampai benar-benar lemas. Nah, sudah selesai. Jadi tidak perlu pakai air hangat, kasih cuka, nggak usah. Pakai air hangat, nanti ada kopi, ada teh. Gorengan, Jadi Pak Adi, saya juga ngajari Bu. Kalau Ibu mau pakai itu silahkan, nggak jadi masalah. Air hangat, kasih cuka, Ibu bukan pakai apa sebenarnya? Pakai sapu tangan kecil, kemudian dikompres. Bukan dilapis, jadi dikompres. Tapi hanya sekedar dikompres nggak bisa ternyata. Harus ada tindakan Dipijat. Tapi kembali lagi itu kaku karena kematian apa karena sakit. Kalau ibu udah tahu lama sakit, kakinya bengkok berarti karena sakit. Itu jangan jadi masalah kudu. Burung rambut. Lurus. Buku pun demikian. Buku pun kata juga beberapa kali kita dapat enggak apa adanya. Enggak perlu. Yang sudah bisa diluruskan, tapi kalau tidak bisa, enggak usah. Apalagi kalau tinggal long lead itu kan, enggak bisa. Sampai di sini sudah dipahami? Memandikan? Ada lagi pertanyaan? Tadi yang keluar mani. Keluar mani itu kan mewajibkan orang yang mandi. Terus ini kan sudah diwajibkan, saya tidak terkapar. Nah itu sudah terkapar. Makanya ada beberapa yang tanya, di tempat kami itu mandi itu wudhu itu setelah mandi.
Saya mau tanya, saya tanya sama beliau, panjenengan itu kalau mandi janabah atau mandi wajib itu membersihkan, berwudu, kemudian mandi, atau jenengan balik dulu mandi, kemudian membersihkan kemaluan baru berwudu? Oh iya, ya wes. Jadi ketika sebenarnya ketika air mani keluar ketika jenazah itu tidak menjadi syarat adanya. Jadi mandinya jenazah itu karena kematiannya, bukan karena keluarnya. Makanya ketika kita mandikan jenazah itu pun bisa sekaligus dianggap sebagai mandi wajib. karena apa? Prosesnya mirip, mulai dari membersihkan kemaluan, berwudu dan mandinya pun mirip kan, juga mirip semua. Tapi sama misalnya orang itu habis berhubungan suami istri belum sempat mandi terus meninggal bersama itu. Jadi mandinya itu bukan karena berhubungan, tapi karena kematiannya harus dimandikan kan? Iya. Iya, betul kan ada misalnya. Enggak, mungkin kan beliaunya kan cerita, aku mau begitu bujuku Pak. Emang itu suka lihat saya, Pak? Oh, sekali ya. Oh, gitu. Wis boleh dipotong kalau panjang, tapi kalau enggak silakan. Rambut juga demikian, tapi rata-rata hampir tidak pernah kita namanya mencukur rambut sekarang. Semuanya dibiarkan apa adanya. Kecuali kalau masih dalam kondisi hidup, sunnah orang hidup yaitu apa? Kalau itu laki-laki mencukur kumis, membiarkan jenggot, kemudian mencukur bulu kemaluan. Jadi kalau orang mau umrah itu sebaiknya bulu ketiak, bulu kemaluan itu dibersihkan jadi lebih aman. Ya, tidak mengganggu selama proses. Oke. Kemudian apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Mungkin pelajaran besok kalau ada umrah maupun haji, yang sering saya dapati apa? Untuk laki-laki itu hanya memotong pendek, jadi ngambil rambut. Itu saya anggap kurang afdol, jauh dari afdol. Karena kenapa? Dari riwayat itu Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, Boleh sing ngombo. tadi yang ngomong besok. Saya biasanya belinya ya standar aja ya. Standar. Jadi Kayak ini, begini ya. Iya, itu sekitar. kalau yang sudah ada, ibu beli yang ini itu untuk pergunakan itu yang daleman aja. Bikin baju, udung itu yang dalam. Tapi nanti yang 2 lembarnya itu yang luar, itu yang lebar. 150. Biasanya ukurannya sama aja ya. Wah, saya juga bakul ibu jadi kan ngerti. Saya cari yang lebarnya. Kalau ibu jalan ke pasar, kalau pasar jarang ada yang 150. Di sini di daerah Putih ini. Dayu. Kalau buros itu adanya yang gini. Kalau di tempatnya buros ada yang lebar 150, ibu minta yang 150. Ya. Biasanya kan Niagara. Ke Niagara. Coba tanya yang Niagara, ada nggak yang lebarnya 150? Nah, kalau tadi ada ambil yang itu. Tapi kalau tidak ada, ibu ke Pelengkung Gading. Ya, kalau dulu itu adanya di Joteng Kulon sebelah utara dekat Bakso. Sekarang pindah ke Pelengkung ke selatan. Semua gitu. Baik, untuk putri 2 meterannya 225. J. Kemudian 2 meter panjang. ya, yang 225 ya. Kalau yang 2 meterannya. Ada panjangnya. Monggo Bu, monggo, nggak jadi masalah. Karena kalau di Selasa itu dipakai ngabisin waktu kami. Iya. Jadi Selasa itu datang itu sudah ready pakai. Jadi sudah potongan. Nah, potongannya berapa? Putri 225, kakung 235. Biasanya kan namanya potongan. Mengukur kan apa nggak jadi masalah. Selesai jatah rumah dulu ngukur dulu Di, ya. dilebihkan 1 jengkal. Tapi harus diingat ketika melebihkan 1 jengkal, kalau orangnya kurus saya itu tidak apa. Tapi kalau gemuk kayak ibu, nah itu Kenal meneh. itu harus dilebihkan lagi lebar jengkalannya, karena dengan adanya badan lebar dia akan lebih nariknya. Oke.
Jadi rata-rata kalau putri itu sekitar 12 meter. Kita buat apa? Karena ini kapalnya panjang. Tali berapa? 7. Berapa Pak tadi? Koyaknya pitulungan. Pitulungan itu sholat bian Pak. Cirolu apa? Sambung. Ini tuliskan. 5 6 Biasanya kita bikin kita 7. Napa Bu? enggak apa-apa Pak. Lebar tali ada berapa cm? Lebar tali sekitar 3 sampai 4 jari Pak. 5 sampai 7 cm. Jangan kecil, twist nanti takutnya putus. Satu tali 3 jari. Satu tali Oh, 3 4 sampai 5. 3 sampai 4. 4 jari. Dari 7 saya ambil 1, sisa berapa ini Bu? Minta tolong potong. Ini 5, sisa 6, maaf. Sisa 6 kita ambil 1 untuk pampers. Jadi berapa ini? 5 ditambah berapa? Atas karena kecil, bawah juga karena kecil, kita ngirit saja, Bapak. Kemudian kita bikin pampers. Ingat ini tambahan sekitar 50 cm. Bikin pampers. Oh, nggih. Berapa tadi Pak bikin pampersnya? Ya, 50? 50 cm. Nanti kita lipat. Kita lipat 3. Ringkas saja, Bu. Nanti dalamnya kita kasih kapas. Sama kapot garis biasa. Apa baru ya? Untuk menghilangkan bau tidak sedap. Kemudian ini kita lipat. Kemudian digunting. Ternyata sudah tahu semua kan? Begitu saya pulang aja. Belum. Masih lihat ya? Belum. Yang belum tahu. Apanya Bu? Kalau meninggal. Bisa jadi keluar karena ada proses. Bisa karena proses mulai maaf pembusukan kan sudah mulai ngegas. Jadi kan rekan apa? Rekan jenazah. Oh. Harus di belakang. Ini nanti posisinya di belakang. Dan di depan. Ya. Gimana sih? Kemudian kita buat apa? Kerudung. Nah kalau misalnya kerudung kita menggunakan ini lebih simpelnya gini. Langsung tarik segitiga. Kalau ternyata ibu punya kerudung warna putih, itu mau dipakai boleh. Yang sekimpan itu boleh. Ya boleh dipakai. Artinya apa? Tidak usah pakai ini. Berarti diambil jenazah. Enggak jadi masalah. Bahkan kalau orang-orang dulu kan kadang-kadang apa namanya mukenanya kan mukena terusan. Itu mereka buat untuk kerudungnya, sisanya untuk bajunya sama bawahan, sisanya. Jadi itu sudah mengatasi untuk 1 lembar dalaman semua. Jadi untuk kerudung, kemudian baju sama bawahan. Oh, malah bisa itu. Umar bin Khattab sudah wanti-wanti sama putranya
agar jubahnya ketika nanti dia meninggal jubahnya dicuci kemudian dipakaikan beliau. Artinya apa? Dia mengatakan kain yang baru itu lebih berhak dipakai oleh orang yang hidup. Jadi kain ini itu lebih berhak dipakai untuk orang yang hidup. Jadi menggunakan kain-kain yang misalnya udah dipakai misalnya jubah itu dipakaikan jubahnya Saudi bukan kayak jubah baju itu ya, cuma perempuan gitu, mantel jadi besar itu disuruh cuci. Kok disuruh cuci kemudian dipakaikan? Kapan negara Saudi itu kok kering sekali. Jenengan klub besar keluar hotel sampai ke masjid kalau misalnya agak jauh itu udah kering. Saking harus pakai panas dan keringnya. Jangan. Ayo itu jenggotan. Nah, posisinya kita rapikan kayak ibu rapikan. Dipotong nggak boleh kok. Jangan, mesti kandang jangan itu. Kalau kesek sudah malah Pak. Imam, Nah, jadi ini di apa namanya dirapikan. Nah nanti ibu bisa hanya sekedar ditumbuk begini atau bisa ibu ikat. Ikat ya biasa. Kalau ibu ikat, fungsinya ngikat agar ini bisa kencang. Jadi nanti tidak ngangap. Okay? Sebelumnya muka dikasih kapas. Nah kapas yang ada di muka itu tidak perlu dikasih Wangi-wangi itu. kapur barus. Cukup dikasih parfum yang tidak akan berefek pada wajahnya itu kemudian penuh dengan kapur barus. Kayu. Kalau untuk baju seyukianya agak panjang. Ya, kalau di selanya agak pendek, saya malah menganjurkan agak panjang. Panjang berapa kira-kira? Sebetis minimal selutut. Jadi mulai dari pundak sampai ke lutut. Sampai sini. Kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa harus sampai lutut. Nah, Mana sih berdiri? semacam baju kurung jadinya. Tuning apa tunik? Pak, ngira-ngiranya biar nggak perlu ngukur-ukur bahwa meteran itu. Nah, gimana ngira-ngira? Nah, nanti ibu-ibu di rumah ngukur tangannya sendiri. Saya sudah ngukur tangan saya dari ujung sini sampai pundak saya ini 107 cm. Saya genapkan 110. Selesai kan? Nah, kalau ngukur gimana? Lihat. Besok kalau ada praktek Mbak Said. Oh, 2 kali betul. Atau ibu ukur lagi dari sini ke sini berapa? Jadi untuk ukur kita sendiri. Kira-kira. Tapi kalau selesai sudah dipotong-potong semua. Enggak, maksudnya Nah, untuk motong-motong ini. Jadi ada petugas yang mulai memandikan, ada petugas yang motong-motong. menyiapkan kafan. Biar apa? Biar lebih cepat. Efisien. Nggak usah nunggu jenazah selesai, kafan udah. Kita lipat berdua, kemudian kita lipat lagi menjadi. Nah, kita lipat lagi menjadi yang kedua. Biasanya kepalanya Ini ingat, ini nggih. Ini lipatan tertutup. Saya istilahkan lipatan tertutup, lipatan terbuka. Ini lipatan tertutup. Jadi yang dipotong itu yang tertutup bagian. Mau lebih rapi? Gak jadi masalah Bu. Nah, ketika jenengan mau lebih rapi lingkarannya ya kita tekuk nanti lebih rapi. Oh iya. Kurang besar. Tentunya kayak lagi tadi lagi berarti. Nah, kalau ibu buatnya panjang, maka jangan dipotong habis. Ya. Kalau ibu buatnya panjang, cukup di Buat selerakan itu.
Betul. Jangan ngomong sekali nanti. Nanti you can see. Soalnya dong pengalaman. Wah, gitu. Foto. Apa tunik ya? Saya tunik. Itu yang penting cuma depannya aja ya Pak ya. Ya, Belakangnya enggak. taruh aja, kira-kira aja. Foto malah gini detik komplah itu. Ya, jadi caranya ibu lipat sama kayak tadi ya. Jadi ibu akan dapat apa? Hasil potongan menjadi lebih rapi. Iya. Orang beleweh ngono ya. Ya, dapat lagi. lebih. Ini sabunnya. Bawahannya juga karena kita pakai lebarnya sudah cukup. Biasanya kita potong kalau di selasih sekitar 135 cm. Yang kira-kira apa namanya? Nah, tutup. Nah, rok itu 1 lembar ya? Ya, 1 lembar. Jadi hitungannya jilbab 1, baju 1, bawahan 1, sarung atau bahan itu 1. Jadi 3, baru kemudian tambahannya 2 lembar yang penutup luarnya. Ini yang kurus. Kuru kan kaki. Jadi paham ya? Selesai. Kemudian kita apa? Buat yang luarnya 2 meter aja. Nah, kembali tadi saya katakan putri berapa? 12/4. 2/4. 1 berapa? 110. 2 kali 20. Lebih sedikit. 20. Kita lewatkan sedikit. Kalau misalnya ibu mau dibikin cepat ya itu tadi diukur aja sendiri, nanti ketika ada jenazah tinggal nyangking. Biasanya kita nyakin masih utuh Pak. Nggak usah, Bu. Biar lebih cepat. Ini lembaran pertama nih. Kalau tak ukur ini enggak cukup. Tapi kalau 225 itu sudah cukup, Bu. Artinya udah ukuran Indonesia ya. Oh, berarti udah standar bikin gitu aja ya Pak? Saya dapat sisa kafan di mana? Rumah sakit JIH itu. Kafan itu dari Saudi. Panjangnya 270, lebarnya 170. Ya, kafannya. Cukup itu ya Pak? Saya nggak tahu siapa yang undut itu untuk mungkin persiapan beliaunya ketika meninggal dia pakai. Tapi masih ada sisanya ya. Sisanya itu potongannya lebar gini. Oh, lebar sekali. Kemudian ternyata ada kayak labelnya. Labelnya itu saya masih simpan. Saya pesan sama teman-teman, Bu, aku boleh kayak kafan yang kono. Tapi ternyata katanya harganya lebih mahal dibanding di Indonesia. Pakai real masalah. Kursinya beda. Dan dia lebih tebal juga, Pak. Iya. Kafannya bagus. Kualitasnya lebih. Biaya ongkirnya apa yang masalah? Ongkirnya itu sekitar 30 juta. Tapi kita titip Pak Tua. Kapan jenengan berangkat? Baru pulang. Jangan-jangan barengan saya lagi. Oh iya? Ketemu iya. Bulan tahun berapa aja kan? 23. Oh saya 23, saya 30 berangkat. 23 kemarin, Pak. September ya. September. Hotelnya Grand Almasa biasanya. Saya Majestic. Oh di Majestic. Jadi nanti ini bisa untuk kakunya tambah 1 lagi.
kan Bu? Tadi saya bilang tipis kan? Iya kelihatan. Bahkan yang tebal juga ada ya Pak. Ada. Terawang. Sebenarnya yang tebal. Jadi kalau yang sudah sudah terbeli ini berat dalaman. Jadi tetap nanti ketika ibu beli dua aja. Kalau ibu beli dua yang seperti ini 105. Nanti kalau ibu ke depan beli lagi yang dalaman tetap beli yang seperti ini, tapi yang lebarnya lebih kecil. Dikecilkan lebarnya yang 90. Oh, ada Pak? Ya ada Bu. Oh, yang berdalaman. Ya. Potongan rumah ini. Ini saya Bu. Kita punya dia. Ini ujung dan ujung. Ya. Ujung dan ujung. Ayo Budi. Belajar bahasa Arab iki wis nang laut ya belum. Kalau misalnya mau pakai 7, 1, 2, 3, 4, 5, lutut, 6, pergelangan kaki, kemudian bawah. Kalau mau pakai 5 gimana? 1, 2, 3, 4, lutut, 5, bawah. Pernikahannya pas. Ayo Ting, latihan Ting. Yuk. Ayo coba rasa latihan. Ayo. Enggak cari apa. Kalau begini sing Karena kepalanya di sana, maka kita dahuluan sebelah kanan. Nah, karena lebarnya hanya 105, maka yang kita pakai adalah caranya menceng. bukan menceng, Bu. Jadi tumpah separuh. Kamu separuh. Nah, Menceng juga bisa. menceng itu manakala jenazahnya besar, Bu. Besar. Jadi nanti kalau jenazahnya kecil-kecil kayak ibu begini aja. Tapi kalau jenazahnya besar, nanti posisinya begini. Dimencengkan, dimencengkan. Biasanya Bagian kita kepala bisa. lebih kecil. Iya. Tapi kalau jenazah kayak ibu pun cukup reguler aja, Bu. Reguler. Ya gini. Biasanya kalau dibilang reguler seneng kan berarti slim kan. Nah, kemudian Bikin menceng. biasanya kan menceng. Nah, menceng. Nah, kalau ibu mau lihat tumpukan ini, maka terlihat ya jaraknya berapa. Ibu juga bisa memperkirakan oh, jenazahnya sekian. Maka biasanya kalau kita itu hanya lebar sejengkal selisihnya ini. Biasanya. Oh, Yang penting ini sejengkal. pas ketindihan badannya Ya, ya. tidak badan jadi cuma Sejengkal. satu jengkal. Kemudian ingat ini mengingatkan. nah, ini jenazahnya sudah cukup dengan putri 2 ini nanti 3. Tetapi karena ini kafannya tipis, maka di selasa ditambah lagi 1. Tapi nanti kalau ibu mudut yang baru yang lebarnya 150 sudah tidak perlu lagi tambah. Karena yang itu lebar 150 itu sudah Tebal. Kalau tambahan numpuknya juga sama. enggak, Oh, kalau yang lebarnya 150 itu ibu numpuk semua begini tak apa. Kalau lebar bobotnya 200 kilo ya geser aja sedikit. Seperti ini jadinya nanti. Terawang-awang ya? Sedikit nggak? Ada pertanyaan? Kalau misalnya pakai kain ikram boleh ya? Boleh, silakan aja. Kita mau tebel. Kain ikram dipakai, satu yang kedua tidak boleh diyakini itu akan Iya. menolak apa? Musafaati menolak apa namanya? Azab tidak bisa. Kalau hanya untuk sekedar memakai itu hanya ya. Jadi tidak perlu beli yang baru yang ada pakai. Jadi kafan bisa pakai mukena, kain ihram bisa ya, Pak? Tapi tetap harus kalau misalnya yang perempuan kerudungnya memang harus putih ya. Tidak harus sebenarnya. Tidak apa-apa. Tidak apa boleh memakai yang warna lain karena posisi di dalam. Kalau warna yang di dalam itu selain itu pun jadi masalah kan di dalam. Tapi kalau di luar jangan. Usahakan Ada yang pakai hijau, ada yang pakai biru. Maka sebenarnya Rasulullah itu mendikau bahwa seyogianya kalau misalnya bisa mendapatkan kain yang bergaris, pakai yang bergaris. Bergaris. Ya, bergaris. Lu baru dengar kan? Iya, Maksudnya kain kayak selimut putih itu, Pak. Kainnya itu satu lembarnya itu pakai yang ada garisnya.
Jadi misalnya kayak lurik. Kayak selimut. Kalau selimut zaman dulu kan ada yang putih abu-abu. Iya. Nah, tetapi itu kan separuh-separuh ya. Satu hanya ini satu putih abu-abu putih. Dan itu utuh. Jadi istilahnya 50% abu-abu, 50% putih. Nah, itu penggunaannya di dalam sendiri. Atau kalau tidak usahakan jangan yang 50%. Tapi putihnya lebih banyak, dominan. Abu-abunya cuma 20% atau cuma 10%, yang penting ada garisnya. Itu bahkan sunnahnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tidak dipakai. Berarti misalnya garisnya ini ukuran ini gitu. Cuma kayak orang lurik gini loh. Kayak selimut zaman dulu. Ya, cuma mungkin kelihatan aneh ya kalau di sini. Ya, tapi itu hanya di dalam aja. Nah, kayak kalau ibu ingat zaman dulu lapisan dalam bukan bagian luar. Itu namanya. Luar tetap ini ya, Pak ya. Luarnya tetap yang. Nah, kemudian ketika ingin menggunakan plastik, kalau yang putri berarti lapisan kedua tadi itu langsung dipasang plastik. Kemudian baru sebelum yang ini. enggak gini. Ini kita menggunakan 3 karena kita punya tipis. Kalau ibu mendapatkan yang tebal, itu tetap 2. Cukup 2. Kemudian setelah 2 ini kita pakaikan plastik. Setelah itu baru kita timpakan Kain. jilbabnya, bajunya dan nah seperti itu. Bisa dipahami? Sudah bisa diawang-awang ya? Ini 3. Jangan lupa kasih kapur baru. Tabur kapur barus. Nah, ini 3. Ini juga kafannya kafan kaki itu di sini. Kafan laki-laki di sini cuma 3. Tetapi kalau bisa menggunakan lebih lebar, maka nanti tumpuknya ditumpuk utuh biasa. Tetapi kalau mau dilebarkan, digeser. Cukup aja, insya Allah udah paham. Jadi numpuknya tumpuk utuh, bukan ada geseran. Tetapi kalau lebarnya mungkin cuma 130, geser sedikit. Dan lebih rapi. Jadi pahami nggih? Di sini pula diletakkan plastik, kemudian karena kalau kagum lebarnya segini, biasanya ketika nutup pertama kali pasti bagian depan terbuka. Maka biasanya kalau lebarnya hanya 105 akan saya ketambahi sarung saja. Jadi ketika sudah diletakkan, posisi jenazah tertutup oleh jarik, kain putihnya itu sarungnya saya tutupkan dulu, baru ngelorot jarik. Jadi aurat utama jenazah laki-laki tertutup. Nah untuk putri, nanti saya ajarkan bagaimana caranya agar aurat utama perempuan tetap tertutup, tidak terbuka selama proses ngelorot jarik. Siapun guys, dipahami? Ada pertanyaan? Versi itu tadi apa? Pakaikan di tempat pemandian. Tidak ada pertanyaan lagi di tempat pemandian. Jadi apa? Ketika kita ngangkat, ada cairan keluar langsung tertampung di sama. Jadi nggak perlu saya apa? Pakaikan guys. Kemudian kita mulai jilbab. Mau makainya tidak urut nggak apa-apa. Oh, nggak harus urut ya, Pak? Wah, harus urut, Bu. Oke, sambil diperhatikan. Usahakan ketika meletakkan kafan itu, ini jangan tumpuk undung, agar tetap sama panjangnya. Oh iya. Bisa dipahami nggih? Iya. Bisa dipahami nggih? Kemudian, nah, letakkan sarungnya. Nggak harus urut. Tapi urut pakai ini dulu. Tapi nanti posisi baju itu paling atas, Bu. Kenapa? Nah, kenapanya baru nanti terjawab. Pertama kali ini boleh dulu, baru jilbab. Tapi yang paling penting posisi paling atas itu Baju. Jangan baju dulu. baju paling akhir. Nah, posisi sobekan ini adalah ada di posisi atas. Oh, Kalau ibu mau pakainya yang pendek, kalau selasi kan pendek Bu, bajunya kecil. Jadi 135 dibagi 2, dilipat baru potong pojoknya nanti jadi seperti ini. Tapi kalau saya sarankan untuk ibu-ibu khusus pakainya tunik jadi lebih panjang, kemudian tidak usah belah semua tapi belah separuh. Ketika memposisikan
ini harus hati-hati agar jangan sampai terlalu ke atas maupun terlalu ke bawah, nanti kesulitan meletakkannya. Bisa dipahami nggih? Di sini letaknya, sobekannya ini berada posisi di atas. Nah, kenapa di atas? Terjawab. Anggaplah kita angkat jenazah, kemudian meletakkan. Tarik. Oh, letak lubangnya. Tarik aja. Yang ini. Nah, tarik aja. Nah, ini posisi tertutup. Dan tertutup sampai kepala ya. Anggaplah ini sampai kaki. Kemudian apa? Kapas itu usahakan sekarang hanya 2L. Kenapa 2L? Luka dan lubang. Manakala di persendian tidak ada luka, tidak ada bekas operasi, tidak ada bekas lecet, tidak perlu lagi. Karena yang paling utama itu luka dan lubang. Lubang itu ada di wajah, hidung dan mulut dan telinga. Makanya ketika menggunakan itu, memotong kapas yang besar itu jangan, atau bahkan mungkin beli yang apa? Yang kosmetik atau enggak. Ibu potong yang kiloan itu tapi ukurannya besar. Untuk nutup sekaligus. Mbak kelihatan mukanya. Ya. Ya nanti di kafan juga nanti enggak kelihatan, Bu. Nah, seperti ini untuk apa? Mengantisipasi keluarnya hidung dari hidung maupun dari mulut. Nah, sebelum itu kita mau kasih di hidung boleh. Ya, sama telinga. Sama telinga, tetap dikasih boleh, tidak dikasih boleh, monggo. Kalau misalnya kondisinya ternyata kecelakaan dan CKB, cedera kepala berat, maka biasanya hidung dan telinga itu akan mengeluarkan terus-menerus. Maka satu, antisipasinya kita masukkan kapas di hidung maupun di telinga maupun di hidung. Nah, masukannya jangan langsung dibundel, Bu. Itu tetap dikasih pewangi. Ya, jangan langsung dibundel. Kalau dibundel nanti ujungnya cuma ada di dalam, di luar gini. Nah, caranya bagaimana? Ini pemanjang. Pakai pinset sogok. Sampai istilahnya sampai ke dalam. Ini perlu sampai ke telak. Kalau ada luka apa semua, Pak? Kalau CKB. Bentar, Bu, cedera kepala. Ini kan saya bilang lubang dulu. Kita fokus pada lubang. Nah, cedera itu di kepala kan efeknya keluar dari hidung maupun telinga. Kasih masuk jangan pakai buletan gini langsung. Kalau gini hanya di luar. Kita butuh untuk masuk ke dalam. Maaf, kadang-kadang itu masih mengeluarkan darah. Jadi ini dibersihkan sampai benar-benar bersih, kering. Kasih masuk kapas banyak. Kemudian maaf sekali lagi kasih lem. Oh, kasih lem nggak apa-apa? Lem. Beneran, Pak? Khusus ini untuk yang Ingat kondisional, Bu. CKB. Jangan semua langsung Itu kan kondisi mana keluar cedera kepala. Itu nanti ibu tidak akan dapetin itu. Insya Allah tidak akan dapetin karena kalau udah cedera rumah kepala, sakit. urusannya rumah sakit. Urusan rumah sakit cuma urusannya Yang ringan-ringan. kemudian di lem di dalam. Jadi nggak kelihatan kalau mengeluarkan darah. Dan itu yang tahu siapa? Cuma selase. Rahasia selase. Ibu diam aja. Telinga dan kanan kiri juga dilem. Kalau diperlu, kalau tidak perlu nggak perlu. Baik, bisa dipahami, kan? Lurus. berarti potongnya kelihatan agak gitu. Jangan aja biasa. Nah, sudah ya. Jadi aurat utama anggaplah sampai lutut, kaki kalau kaki antar perempuan dilihat masih diperkenankan. Nah, kemudian ini kita rapikan tuh. Karena itu luka kan biasanya karena diabetes, kasih tebel apa? Di lutut, ada bekas sayatan di perut karena operasi, kasih tebel. Pak, berarti ini wajib tertutup kapas biarpun Ditutup kapas bukan wajib, ditutup kapas mengantisipasi cairan keluar banyak. Kalau nanti di rumah mau dilihat, tinggal dibuka kafannya, ini tinggal diturunkan atau ini yang dinaikkan. Diturunkan tinggal.
Ini kan kayaknya kayak gini kan belum umum kan Pak? Maksudnya Ya diumumkan. Oh iya. Maksudnya kan kita kan anak kecil ya Pak ya. Maksudnya untuk Jinan berapa usia? masa dibanding yang kalau di desa kan yang sepuh-sepuh gitu kan yang dituakan itu kan. Cara infonya atau alasannya yang benar itu apa Pak? Ini biasanya nggak ditutup. Enggak dikasih kapas. Enggak ada kapas. Nggak di wajah. Tutupi telinga sama hidung mesti ada. Wajah enggak dikasih kapas. Wajah enggak dikasih kapas sama sekali. Enggak. Nah, mulai besok dikasih kapas enggak apa-apa. Tapi mata. Biasanya Ya, cuma cuma makanya saya hidung. bilang, Cuman di mata, hidung. Iya, makanya saya bilang tadi Bu, penggunaan mereka itu hanya pakai kapas kosmetik, Iya. kotak-kotak. Jangan beli aja yang gelondongan kiloan, itu ibu potong besar seukuran wajah, nutup telinga kanan dan telinga kiri, plak selesai. Atas sampai bawah, plak selesai. Jadi jangan Enggak, biasanya kita punya kayak gini juga. pakai yang itu. Pak alasan yang tepatnya bilangnya untuk mengedukasi gimana Pak? Ini kan belum umum. Meskipun Sebenarnya Luka tetap harus ditutup Pak. ini juga tetap ditutup. Makanya saya bilang luka dan lubang. Di wajah ini ada lubang nggak? Ada. Satu, kita kasih kapas di hidungnya mengantisipasi yang keluar. Mengantisipasi yang kedua juga tetap dikasih kapas bagian luar. Agar apa? Dari dalam menghambat keluarnya yang cepat, yang kedua menyerap gitu loh. Jadi tetap yang wajah ini tetap ada. Dari mulutnya kadang. Luka maupun tidak luka, karena dia ada lubang dikasih. Jadi yang di hidung ini bisa ibu kasih kapas, bisa tidak. Opsional. Langsung kapas semua gitu. Ya, Ya, Bapak mungkin ini kan kenapa Pak? tidak umum aja kita belum. Iya ini belum umum Pak. Belum pernah melihat karena selama ini sebenarnya tutup wajah, tetapi bentuknya potongan-potongan kecil. Kapas Nah, kecil. Iya. Nanti dan itu kan alasannya apa Pak? Dan itu kan tipis. Pasti tipis. Itu tebel nggak Bu? Tebel. Itu berarti nanti cara penyampaiannya gimana Pak? Ya ini Penyampaiannya loh. satu, mengantisipasi cairan keluar. Yang pertama, yang kedua, karena kondisinya lubangnya tidak hanya sedikit, cairannya lubangnya bukan hanya satu, bisa keluar dari mana-mana, maka antisipasi dengan kapas lebih besar ini penyerapan lebih Maksimal. maksimal. Kalau pengen lihat tinggal dibuka gini. Sebenarnya keluarga nggak akan mempermasalahkan kok Bu. Ketika sudah seperti ini, keluarga nggak mempermasalahkan. Yang jadi masalah apa? Bisa nggak saya melihat? Itu masalahnya. Kalau boleh nggak? Nah kalau seperti itu sudah beda perkara, bukan pada tutupnya. Kalau ibu, walaupun misalnya ibu tutup hanya mata, hidung satu-satu itu, kalau ibu bilang tidak boleh, ya mereka juga kecewa. Tapi walaupun tertutup rapat, bisa. Tapi dengan syarat tidak ada cairan keluar, kita lihat. Tapi kalau ada, mohon maaf, tidak bisa. Selesai. Itu perlu jam Ya, ini menganu orang-orang yang ngotot ngayal itu bisa ya. dipahami? Jam 10 sampai jam 11 itu. Nah, biar cepat. Sudah dipahami, Baik. Terus saya Pak. Nah, ini kudunya kayak kok ngene. Iya. tebal kan? Telat ya dikate ya. Nah, Oh kurang cepat antisipasi dilatih. tadi, kalau ibu udah tahu seperti itu, biasanya yang keluar itu karena satu, selama di rumah sakit bisa jadi nggak ada. Lah berarti kemungkinan kalau udah seperti itu antisipasi, ibu kasih kapas banyak di dalam. Ibu beli pinset, ada pinset nggak selama ini? Nggak ada. Pakai tangan, bilang aja pakai tangan Bu. Pakai Mbak. Dorongnya pakai apa? Enggak pernah didorong. Nah makanya itu. Jadi bisa dipahami, Ya ini sisa Kalau ada kain. sisa kain. Kalau tidak ada cuma satu genggam, tidak perlu diikat. Biarkan aja. Bisa dipahami di sini? Kaki juga demikian. Kalau masih ada sisa banyak, bisa ditekuk seperti ini. Jadi tidak punya kuncir atas maupun kuncir bawah. Tapi kalau tidak ada sisanya cuma satu genggam.